Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Risatul Mahid dari minggu kemarin. Akan kuulas kembali sedikit terkait istihadah. Kemarin kan kita sudah sedikit membahas bahwa haid itu yang sah, yang normal itu kan 5. Satu hari satu malam 24 jam. Satu hari satu malam atau 24 jam. Dan maksimalnya itu 15 hari. Yang terpenting darah itu mencapai angka 24 jam dalam 15 hari, maka itu dapat dikatakan haid. Kalau nanti melebihi dari 15 hari, maka itu masuknya istihadah. Dan untuk istihadah sendiri nanti ada 7 macam dengan berbagai kriteria dan catatannya. Ini saya tulis sedikit. Istihadah nanti akan terbagi secara umum, nanti terbagi jadi 2, mubtada'ah dan mu'tadah. Yang mubtada'ah dan mu'tadah ini sama-sama nanti ada mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Nanti akan saya ulas. Kemarin yang mubtada'ah mumayyizah sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas yang kedua, yakni mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang pertama akan saya jelaskan tentang mubtada'ah dan mumayyizah. Dan ini akan terus dibawa sampai akhir pembahasan nanti ya, istilah-istilah ini. Mubtada'ah itu istilah untuk wanita yang pertama kali haid dan istihadah. Itu mubtada'ah, wanita yang pertama kali haid dan istihadah. Jadi seumur hidup mubtada'ah itu hanya dialami 1 kali. Sedangkan mubtada'ah sendiri ada mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Ini istilah ini akan sama dan terus kita bahas sampai akhir. Mumayyizah itu istilah untuk darah yang dikeluarkan itu lebih dari 1 sifat atau tidak hanya 1 sifat. Kemarin kita sudah bahas pada video pertama bahwa sifat darah itu nanti ada 2 secara umum, warna dan karakteristik darahnya. Warna itu nanti ada mulai yang paling kuat ya, warna darah, nanti ada hitam. Jadi kita tulis warna darah kan paling kuat, nanti ada hitam, terus merah, hitam, merah, bawahnya ada istilahnya abu-abu, terus ada kuning, lalu yang terakhir keruh. Ini warna darah mulai dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Nah, mumayyizah itu nanti mengalami perbedaan sifat darah. Jadi contoh, andaikan 20 hari, saya tulis di mana. Nah, mungkin kita hapus ini ya. Hapus. Contoh begini. Ini ada spidolnya. Ini anggap hitam ya, ini hitam. Contoh hari pertama sampai hari ke-10 ini hitam. Lalu dilanjutkan sampai hari ke-20 ini merah. Ya kan? Ini berarti hitam 10 hari, merahnya 10 hari. Kalau kita lihat dari jumlah ini kan berarti jumlahnya 20 hari. Darahnya melebihi 15 hari. Kalau dilihat dari karakter sifat darahnya, ini yang hitam di depan, terus merah di akhir. Ini nanti yang dihukumi haid yang hitam, yang 1 sampai 10. Selebihnya ini nanti dihukumi istihadah. Jadi mulai tanggal 11 sampai tanggal 15 sampai 15
Ini nanti kalau meninggalkan sholatnya berarti harus diqodoi gitu. Ya wanita itu kalau untuk wanita ketika keluar darah itu langsung divonis haid kalau sudah memenuhi ketentuan umur 9 tahun. Jadi ketika sudah 9 tahun kok mengeluarkan darah bukan karena terjatuh atau karena punya penyakit dalam, itu nanti masuk kategori haid sampai nanti penentuannya di hari ke-15. Kalau hari ke-15 itu kok masih lanjut, berarti itu darahnya harus dipastikan karena itu masuk kategori istihadah. Selama kok memenuhi persyaratan maksimal 15 gak melebihi, berarti itu haid normal biasa. Itu sedikit ulasan tentang mumayyizah. Jadi darahnya ada satu sifat, lebih dari satu sifat. Nanti yang kita hukumi darah yang kuat, ya, darah yang kuat. Lalu untuk persyaratan tamyiz atau persyaratan mumayyizah kemarin diulas pada video sebelumnya ya. Ada 4 kemarin. 1, darah kuatnya harus mencapai 24 jam darah kuatnya. Terus darah kuatnya atau darah yang karakter sifatnya paling kuat itu harus sampai tidak boleh melebihi, yang nomor 2 syaratnya darah kuatnya tidak boleh melebihi 15 hari. Jadi andaikan nanti darahnya hitam sampai 20 hari ya, baru nanti merah 5 hari. 1 sampai 20 hitam, terus ini 21 sampai 25 merah. Nah, ini tidak memenuhi persyaratan ya, ini tidak memenuhi persyaratan. Jadi haidnya gimana? Nah, haidnya kalau tamyiz ini tidak memenuhi syaratan, nanti ikut hukumnya yang ghairu mumayyizah. Hukumnya nanti ikut yang ghairu mumayyizah. Nanti akan saya jelaskan ghairu mumayyizah itu hukum haidnya diambil berapa. Jadi kalau mubtadaah kok tidak bisa menggunakan darah tamyiznya atau darah kuatnya, maka nanti ikutnya hukum yang mubtadaah ghairu mumayyizah. Itu syarat pertama tadi sudah, kedua sudah. Kalau syarat itu yang syarat inti, sebenarnya ada 4 syarat. Yang syarat ketiga itu darah lemah. Ini kan kalau melihat ini kan darah lemahnya merah. Darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari. Sebenarnya yang ketiga itu prakteknya itu tidak seperti ini. Prakteknya itu begini kalau yang ketiga itu. Kalau syarat ketiga darah lemah tidak kurang dari minimal pemisah haid atau 15 hari. Jadi minimal pemisah antara 2 haid itu 15 hari. Ini harus dipahami. Jadi prakteknya begini. Kalau ada darah kuat, contoh 5 hari 1 sampai 5 ini hitam. Lalu darah yang bawahnya lebih lemah, merah sampai 20 ya, 20. Nah, berarti tanggal 6, 10 sampai tanggal berapa berarti? 25 ya. 5, 10. Oh iya, sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 ini merah. Ini 5 hari, ini 15 hari darah lemahnya. Lalu ada darah lagi, darah kuat ya, kita ganti. Darah kuat lagi itu 5 hari. Berarti sampai tanggal 25. Nah, sampai tanggal 25 jadi 21 sampai 25 ini hitam lagi, hitam. Lalu berlanjut lagi darah lemah, teruslah sampai seterusnya, anggap aja sampai 20 hari ya.
Ini kan begini. Syarat ketiga, darah lemah tidak kurang dari minimal suci atau 15 hari. Sebenarnya prakteknya itu untuk menghukumi dua praktek istihadah. Jadi istihadah pertama ini 5 hari. Sampai 20 hari itu keluar darah terus. Ternyata ada darah kuat, ada darah lemah. Ini kan memenuhi persyaratan, darah kuatnya udah lebih dari 24 jam, terus darah kuat yang tidak melebihi 15 hari, ini sudah sah. Lalu setelah 20 hari ini kan ada darah kuat lagi. Nah, darah kuat ini bisa kita hukumi haid yang baru jika darah lemah yang memisah antara dua darah kuat ini sampai 15 hari. Ini ya. Jadi darah kuat pertama dengan darah kuat kedua ya ini dipisah waktu 15 hari. Jadi darah kuat yang kedua ini juga masuk istihadah lagi yang dihukumi haid. Jadi yang darah kuat kedua ini juga bisa dihukumi haid karena sudah dianggap haid yang baru. Jadi logikanya adalah ketika darah haid pertama ini sudah sah 5 hari, berarti setelah itu dianggap pemisah. Nah, ketika ini berupa darah lemah yang tidak dianggap haid, ini akan menjadi langkah baru untuk menghitung masa suci. Ketika masa suci ini atau darah lemah ini sampai 15 hari, berarti itu sudah mencukupi untuk digunakan sebagai pemisah. Jadi 15 hari ini meskipun ada darah lemah, ini dianggap sebagai pemisah. Jadi ketika muncul darah kuat lagi di hari berikutnya setelah pemisah 15 hari, maka ini bisa kita hukumi haid yang baru. Haid yang baru. Ini kalau kalau ini nanti terus berlanjut dan istihadah kembali, kita bisa ambil ini 5 hari sebagai haid yang baru. Nah, itu persyaratan ketiga, gambarannya seperti ini. Kalau persyaratan keempat itu darahnya nggak selang-seling. Nggak selang-seling itu merah hitam gitu. Kalau nanti satu hari merah, satu hari hitam dan terus begitu ya. Jadi perempuan itu kan kadang begini. Jadi sehari itu hitam, paginya memerah, terus malam kembali hitam lagi, paginya merah. Ya faktor makanan juga dan faktor kondisi tubuh. Jadi kalau lagi fit, lagi baik, nanti darahnya hitam. Nanti kalau lagi sedang gak enak badan, darahnya jadi lebih cerah warnanya. Nah itu. Nanti kalau kok selang-seling, itu nanti nggak memenuhi persyaratan. Jadi maksudnya nanti hukumnya ikut yang wairu mumayyizah begitu. Untuk apa namanya ya? Nah ini lagi ada yang ingin saya sampaikan. Untuk wanita yang tidur ya, wanita yang tidur dan bangunnya sudah haid, atau wanita yang aslinya haid terus bangunnya sudah suci, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ketika wanita itu tertidur dalam posisi suci, keadaan suci, bangun-bangun kok sudah haid, maka ini nanti penghitungan haidnya dimulai ketika dia bangun. Penghitungan haidnya dimulai ketika dia bangun. Kalau nanti kebalikannya, jadi sebelum tidur haid, ketika bangun suci, maka nanti penghitungan haidnya dimulai ketika bangun. Penghitungan sucinya ya, penghitungan sucinya dimulai ketika bangun. Meskipun untuk kasus yang kedua ini ada yang pendapat yang mengatakan ketika masa tidur itu kalau ada sholat yang terlewati, itu nanti dikodoi untuk berhati-hati. Ini sudah. Terus lagi begini,
eh apa namanya, ketika kita ragu, ketika seorang wanita itu ragu apakah darahnya itu sampai 24 jam atau tidak, ini biasanya karena pengecekan itu tidak teratur. Normalnya itu kan wanita itu ngecek itu harusnya 5 kali sehari menyesuaikan waktu sholat seharusnya. Cuman kan tidak mesti. Ya kalau pas ke kamar mandi ya ngecek kan begitu kalau di masyarakat itu. Ya kalau pas mau mandi atau mau kamar mandi baru ngecek. Lah ketika dicek itu kok bersih atau dicek itu bercak, dianggap darah itu masih ada bersambung, itu kan ketika dicek itu bercak menggunakan kapas itu bercak merahnya ada. Lah kalau tidak sering mengecek, nah itu kan kita akhirnya kadang muncul keraguan, ini sebenarnya darahnya nyambung terus atau tidak, sampai 24 jam atau tidak. Contoh 2 hari contoh setelah 1 hari kita cek kok sudah bersih, sebenarnya itu bersihnya sudah sampai 24 jam atau tidak. Ini ada khilaf, beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu tetap dihukum haid ya, sesuai kaidahnya al-aslu kan bako umakana ala makana. Jadi secara hukum asal ya kalau ada darah ya hukumnya kan ya haid gitu. Tapi ada yang mengatakan pendapat lain ya, itu tidak haid karena al-aslu al-adam. Secara asal itu kan ya tidak ada. Kalau bertanya apakah ada 24 jam atau tidak ada 24 jam, berarti kan yang asal ya tidak ada 24 jam atau tidak sampai 24 jam. Jadi silahkan pilih yang mana untuk lebih berhati-hatinya. Pilih yang tidak sampai 24 jam. Nanti dikodoi berarti. Dah. Untuk selanjutnya kita bahas masuk ke teori yang kedua ya, materi yang kedua. Mubtada'ah wairu mumaizah. Mubtada'ah berarti pertama kali haid langsung istihadah. Wairu mumaizah itu istilah untuk darahnya satu sifat atau satu karakter. Itu darahnya satu karakter. Untuk hukumnya saya bacakan ini. Bagian yang kedua adalah mubtada'ah ay awalu mubtada. Awalu ma ibtada dam. Salah sebentar. Surah saniyah adalah mubtada'ah. Ay awalu mubtada'aha adam kama taqaddam. Jadi wanita yang pertama kali haid istilahnya ya. Wahil mumaizah wahiyya lati tarahu bisifatin wahidatin. Wahil mumaizah artinya wanita yang mengalami satu sifat darah. Jadi darahnya melebihi 15 hari dan sama, yang merah semua atau hitam semua. Nanti hukum ini juga nanti yang wairu yang mumaizah tadi, yang bagian pertama mubtada' mumaizah, ketika tidak memenuhi persyaratan nanti juga dihukumi sebagaimana yang wairu mumaizah. Jadi yang mumaizah faqidat syarton min syurutit tamyiz itu nanti ikutnya wairu mumaizah. Jadi mumaizah yang tidak memenuhi syarat nanti hukumnya ikut yang wairu mumaizah. Berapa haidnya? Wahaiduha yaumun walailatun. Haidnya sehari semalam. Jadi gambarannya terus dulu ini. Gambarannya andaikan 20 hari ya, atau 17 hari lah. Contoh hari pertama sampai hari ke 17 ini warnanya merah semua. Jadi 1 sampai 15 ini maksimal haid, ternyata masih lebih, masih terus berlanjut sampai 17 hari. Maka ini kita statuskan istihadah. Darahnya yang mana? Yang dihukumi haid yang mana? Karena wanita ini pertama kali haid
pertama kali haid, jadi dia tidak bisa menggunakan adat atau riwayat haid sebelumnya. Nah, pertama, maka yang paling bisa kita pastikan dan bisa kita yakini itu haidnya ambilnya sehari semalam, 1 hari saja. Nah, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Hari pertama itu yang bisa kita ambil hukum haidnya. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan, ambil umumnya 6 atau 7 hari. Ya, boleh ambil 6 atau 7 hari. Nah, boleh ambil 1 hari. Pokoknya yang paling hati-hati itu 1 hari. Kita ambil 1 hari, maka sisanya kita qodoi, insya Allah itu sudah tidak punya tanggungan lah. Masalah sah atau tidaknya kita namanya juga istihad, berusaha untuk mengambil hukum yang terbaik. Ya, jadi hukumnya sehari semalam diambil awal keluarnya darah. Ini kalau nanti, ini juga akan jadi adat sehari semalam. Kalau nanti begini, hitungannya nanti kalau seorang wanita itu sudah 3 bulan ya, 3 bulan itu kok, atau berbulan-bulan itu keluar darah dan sama atau beda-beda, cuman udah semrawut, sudah gak jelas. Intinya maksudnya yang wairu mumaizah lah, atau mumaizah yang sudah tidak memenuhi syarat. Nanti kita ambilnya per hari ya. Jadi kalau mubtada'ah wairu maiza itu bulan pertama itu 30 hari hitam atau merah ya. Coba. Satu sampai 30 ini merah semua. Kita ambil 1. Sisanya 29 ini dianggap suci ya. Jadi ketika kita sudah ambil 1 hari, maka 29 hari itu dianggap suci. Nah, itu begitu. Pokoknya kalau normalnya, kalau pemisah itu kan minimal sebenarnya 15 hari pemisahnya. Cuman kalau kasusnya darahnya semuanya sama begini, maka nanti ya hitungannya 30 hari. Kalau diambil 1 hari haid, maka 29-nya suci. Kalau nanti 5 hari haid, maka 25-nya suci, dan seterusnya. Baru kalau andaikan setelah kita ambil 1 hari, terus setelah itu melewati 15 hari berikutnya darahnya ganti kuat, maka itu yang darah kuat kita hukumnya haid baru. Jadi andaikan tanggal 1 ini sudah kita ambil, terus ada pemisah di sini. Setelah kita ambil, terus hari ke-17, nah, itu kan sudah ada pemisah 15 hari. Hari ke-17 ini darahnya ganti hitam, andaikan ganti hitam. Nah, maka ini nanti masuk haid yang baru. Karena antara haid pertama dan haid yang kedua ini sudah dipisah 15 hari, dan haid yang kedua ini darahnya sudah jadi darah kuat. Kalau masih darahnya sama, maka tetap kita, kalau darahnya masih sama ya, darahnya masih sama merah terus sampai 30, berarti nanti perhitungannya 1 hari haid, 29 hari ini suci. Terus ini kalau hari ke-31 atau tanggal 1 kembali, nah, sampai seterusnya kok begitu, berbulan-bulan sama merah terus, maka 1 hari itu haid, ini kembali lagi nanti 1 hari haid ya, dan sisanya sudah 29 hari suci. Itu terus begitu, 1 hari haid 29 suci, 1 hari haid 29 suci. Untuk yang pertama nah, itu karena dikembalikan ke paling yakin. Yakinnya kan 1 hari. Untuk yang bulan-bulan berikutnya itu dikembalikan ke adat, ikut adat 1 hari di bulan awal. Ya ini sedikit membingungkan, cuman kalau sederhananya yang intinya kalau mubtada'ah wairu mumaizah itu nanti haidnya sehari semalam. Terus mubtada'ah wairu mumaizah
sehari semalam. Itu mudahnya. Lalu untuk wanita haid, ini perlu dipahami ya, wanita haid itu ada beberapa larangan yang harus dimengerti. Jadi kalau hukum haidnya itu jelas, nanti tahu kapan tidak boleh pegang Quran, kapan puasa itu dianggap tidak sah. Nanti kalau pas bulan puasa kok mengalami haid, kan kita sudah tidak puasa. Tapi kalau melewati 15 hari, berarti yang kita harus pertanyakan haidnya. Itu haidnya yang mana? Apakah nanti 15 hari itu atau tidak? Nanti berkaitan juga dengan hutang mengkodoi. Dan kalau ternyata lebih dari 15 itu sudah tidak dianggap haid, berarti kan kita harus sudah memulai puasa. Karena itu kewajibannya sudah harus dijalankan, karena larangan puasa sebabnya kan sudah tidak berlaku. Nah, terus untuk keharaman haid. Nah, keharaman haid itu kan satu, sholat itu tidak boleh. Puasa, ya orang puasa ini tidak boleh. Cuman bedanya kalau sholat sama puasa, kalau sholat kan nggak harus dikodoi, tapi kalau puasa ini harus dikodoi. Yang ketiga, baca Quran. Ini tidak boleh. Jadi wanita-wanita yang haid ini dilarang baca Quran. Kecuali kalau baca Quran itu niatnya zikir atau tahlil atau baca doa. Seperti orang makan baca bismillah. Bismillah itu kan ayat Quran sebenarnya. Cuman kalau orang makan baca bismillah itu kan mestinya niat membaca doa sebelum makan. Jadi nggak masalah. Kalau niatnya baca Quran itu yang tidak boleh. Contoh, alhamdulillah. Itu kalau lafadznya itu termasuk Quran, alhamdulillah itu termasuk surah Al-Fatihah. Cuman kalau diniatinya untuk syukur, bukan untuk baca Quran, untuk rasa syukur, alhamdulillah sebagai zikir, itu nggak apa-apa. Gitu. Atau tahlilan, itu kan ada surat Yasin dan surat itu kalau niatnya baca Quran ya nggak boleh. Tapi kalau diniati zikir itu nggak masalah. Terus menyentuh atau membawa Al-Quran juga, menyentuh atau membawa Al-Quran ini juga bahaya ini. Kalau menyentuh atau membawa Al-Quran dengan disengaja keadaan haid itu tidak boleh, hadas juga tidak boleh. Guru-guru madrasah, guru-guru TPQ yang mengajarkan tajwid ke murid-muridnya itu harus hati-hati kalau posisinya sedang haid, karena kan tidak boleh menyentuh. Jadi kalau papan itu nanti ditulisi lafaz Al-Quran meskipun satu huruf, kalau itu diniati untuk menulis Al-Quran itu nggak boleh itu. Jadi carilah lafaz-lafaz lain kalau cuma sekadar untuk mengajarkan, itu lebih baik. Jangan pakai lafaz-lafaz Al-Quran dulu, nanti itu berbahaya kalau disentuh. Papannya juga tidak boleh disentuh. Jadi kertas-kertas, buku-buku yang sudah ditulisi Al-Quran itu tidak boleh disentuh. Wadah, jadi kalau Quran itu sudah punya lokernya sendiri, punya tempatnya sendiri, itu tempatnya tidak boleh disentuh. Jadi kalau ada tempat yang khusus untuk Al-Quran, biasanya kan kalau di musola-musola, di masjid-masjid itu kan ada lemari khusus mukena, lemari khusus Al-Quran, atau lemari yang atas itu untuk Quran, yang bawah untuk mukena atau sajadah. Itu yang bagian atas kalau lagi hadas nggak boleh disentuh, karena itu sudah menjadi tempat khusus Al-Quran. Begitu. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya di masjid, wanita haid itu juga tidak boleh menempat di masjid. Ini harus dipahami, tidak boleh berdiam diri di masjid atau mengitar-ngitari tanah masjid. Kalau tidak termasuk masjid tidak masalah. Maksudnya seperti andaikan halaman atau parkiran itu sudah tidak termasuk masjid, hanya tanah saja, tanah
lahan masjid itu gak masalah. Yang gak boleh itu yang memang tanah yang digunakan, yang diwakafkan untuk masjid. Nah, tanah yang diwakafkan untuk masjid ini ya. Terus terkait masjid, harus dipahami masjid, apa-apa yang ada di masjid itu tidak boleh dipakai sembarangan ya. Apa-apa yang ada di masjid kayak karpet, mic, sound, itu harus dipahami itu gak boleh dipinjamkan itu. Kalau mau digunakan itu harus ada kemaslahatan yang kembali ke masjid. Jadi minimal menggunakan fasilitas masjid itu minimal harus berimbas ada kebaikan yang kembali pada masjid, baik berupa imaroh yang ke masjid, baik berupa seperti sholat, tawaf, ibadah-ibadah di masjid, atau berupa materi seperti ya dibayar, disewa gitu. Karena masjid itu bukan milik orang, jadi tidak bisa kita hukumi ikhlas-ikhlasan gitu milik masyarakat, gak bisa. Masjid itu sudah bukan milik pribadi perorangan. Jadi karpet yang dipakai di masjid itu gak boleh dipinjamkan cuma-cuma, harus ada yang kembali ke masjid. Air, kita datang ke masjid hanya untuk buang air kecil atau hajat, itu tidak boleh. Hanya untuk minum itu gak boleh. Minimal harus tawaf atau sholat 2 rakaat. Nah, itu karena masjid itu bukan tempat atau lahan fasilitas umum. Masjid itu tempat ibadah. Kalau kamu masuk ke sana, maka masuknya dalam rangka untuk ibadah, bukan dalam rangka untuk mandi, bukan dalam rangka untuk hajat. Kan itu harus dipahami betul. Pasir ini juga harus dipahami. Pasir bekas bangunan, besi dan lain-lain di masjid ini juga tidak boleh digunakan. Jadi kalau ada sisa pasir, semen atau besi terus akhirnya dibawa pulang atau dibuat ngecor jalan, ini tidak boleh. Kalau mau diambil harus diganti, dibeli. Kalau itu memang milik masjid, beli untuk digunakan renovasi masjid. Cuman kalau itu wakofan nanti beda lagi hukumnya. Kalau ada orang mewakofkan tanah, terus mewakofkan bahan-bahan bangunan untuk masjid, lah itu tambah tidak boleh diambil lagi. Barang wakofan itu tidak boleh digunakan sembarangan, bentuk apapun itu, baik untuk masjid atau bukan untuk masjid. Saya mewakafkan tanah untuk dibuat apa ya, contohnya dibuat jalan, ya terus digunakan untuk jalan, nggak boleh digunakan untuk selainnya. Untuk jalan agar memudahkan orang-orang yang mau ibadah, atau mewakafkan sumur untuk kebaikan masyarakat, ya itu harus digunakan semestinya. Nggak boleh nanti sumurnya ditutup atau sumurnya nanti digunakan untuk, ya intinya tidak sesuai kehendak orang yang mewakafkan. Terus melakukan hubungan suami istri di masjid ini juga tidak boleh ya, di dalam masjid ya. Masa-masa ini seringkali ada berita tentang tindakan-tindakan gak senonoh di masjid, ini juga tidak boleh. Sudah. Tawaf juga, tawaf di Baitullah, baik tawaf sunnah atau tawaf wajib, tawaf ifadah, itu ketika haid tidak boleh dilakukan karena tawaf harus suci. Ya mungkin untuk kali ini fokusnya pembahasan di mubtada'ah wairu mumaizah. Nanti minggu depan kita bahas yang mu'tadah ya, mu'tadah mumaizah. Ya pokok kalau mumaizah itu ketika memenuhi persyaratan itu jelas nanti kembalinya ke tamisnya atau darah kuatnya. Nah, besok akan saya ulas tentang inti-inti dari pengembalian hukum darah ya. Nanti kalau tidak sehari semalam
ya berarti pakai tamyiz. Kalau nggak pakai tamyiz pakai adat, ya wes itu aja. Sehari semalam itu pun kalau muktadaah, ya hukum pasti itu kalau nggak ke tamyiz ya ke adat, ke tamyiz ke adat. Muktadaah itu kalau pas sehari semalam, yang mubtada itu pun hanya sekali seumur hidup. Ada lagi satunya mutahayyiroh. Jadi kalau tidak pakai darah kuat ya pakai adat. Yang terakhir kalau keduanya sudah tidak bisa dipakai karena ya tidak tahu adatnya mana, tamiznya juga tidak bisa diambil hukumnya, ya maka itu nanti masuknya mutahayyiroh. Nah ini yang berat. Mutahayyiroh itu mudah dipahami, berat dijalani. Mudahnya itu kalau mutahayyiroh itu ya setiap hari itu normal, ya tetap wajib sholat, kewajiban tetap dilakukan, sebagian kewajiban tetap dilakukan, sebagian keharaman tetap dilakukan. Jadi mutahayyiroh itu wanita yang hidupnya itu memiliki dua status, ya sebagian di statusi suci, sebagian di statusi haid. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, untuk malam ini kita akhiri pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.